yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada saat ini, selamat hari Minggu, dan pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah nama Tuhan. Haleluya. Jesus. Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Seluruh umat-Mu untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Seluruh umat-Mu untuk meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah. Serukan, holy, holy are you, Lord God Almighty. Amen. Lord is the Lamb, Lord is the Lamb. You are holy, holy, holy. Jesus, are you, Lord God Almighty? Amen. Lord is the Lamb, Lord is the Lamb. Amin. Sama-sama dari Allah katakan haleluya. Jesus. Haleluya, 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 for the Lord God Almighty reigns. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Jesus, holy, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah. Serukan sama-sama katakan, holy, holy are you, Lord, are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Jesus, Lord is the Lamb. Lord is the Lamb. Mari lebih lagi masih dalam hadirat Tuhan, katakan sama-sama. Haleluya, 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 for the Lord God Almighty reigns. Haleluya, haleluya, sembah Engkau Tuhan. Jesus, oh, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah,
kami katakan You are holy, holy, holy. Kami rindu hadirat-Mu lebih lagi bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Ini masing-masing pribadi kami datang di hadapan-Mu. Kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau. Lebih lagi katakan You are holy, Jesus, Jesus. Holy, holy. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. What is the Lamb? You are holy. You are holy. Holy are you, Lord. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy, holy. Holy, holy. Are you Lord God Almighty? Amen. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Mari Samaria, mari muliakan namanya, mari tinggikan namanya, mari agungkan namanya. Holy, 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 Jesus. Kami sembah Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Yesus, Allah yang terhebat bagi kami. Mari sembah Dia, mari muliakan Dia. Holy, holy, holy. Hallelujah. Yesus, Kau ditinggikan, Kau diagungkan. Perbuatanmu ajaib, perbuatanmu dahsyat. Kau yang ditinggikan, Kau yang disembah, Kau yang dimuliakan. Lebih lagi masih di dalam hadirat Tuhan, lebih lagi menikmati Tuhan, lebih lagi menikmati kasih dan anugerah-Nya. Jesus, kami rindukan kasih-Mu, kami rindukan anugerah-Mu, kasih-Mu bagi kami. Kau terhebat dan ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa-Mu, terima kasih. Hanya Kau yang dimuliakan, hanya Kau yang ditinggikan. Kami semua-Mu Tuhan, terima kasih.
mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Serukan sama-sama. Hosana, Hosana, Hosana. Sama-sama katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Berikan pujianmu, berikan pujianmu bagi Raja. Lebih lagi katakan jemaat Tuhan. Hosana, hanya bagimu pujian. Hosana, 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 sama-sama katakan Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, 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 Hosana in the highest. Hosana, katakan Hosana, Hosana. Segala pujian hanya bagimu, segala sembah hanya bagimu Raja kami. Allah yang menerima segala pujian sembah kami, Allah yang selalu ditinggikan dalam segala perbuatanmu yang ajaib Tuhan. Suara-suara bagi Allah kita yang terhebat, yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari lebih lagi bersuka cita bagi Allah kita, karena Dia Allah yang layak terima segala pujian dan sembah kita. Haleluya. Sama-sama kita berikan pujian kita bagi Raja kita, amin. Haleluya. Dengan dahsyat sama-sama katakan
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selama. Serukan sama-sama. Oh, 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 oh. Semua Engkaulah Raja atas dunia. Haleluya. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan kami bersorak. Haleluya. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Mari lebih lagi bersuka cita. Haleluya. Engkau kemenangan kami. Sama-sama katakan, yeah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selama. Serukan sama-sama katakan, oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia. Haleluya. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamat. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Amin. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Berikan sukacita, berikan sorak-sorai yang lebih lagi bagi Allah kita. Dia Allah yang terhebat. Haleluya. Katakan amin. Shalom warga kerajaan Allah, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa. Saya katakan shalom, shalom, shalom. Menyapa setiap sahabat Kristus dimanapun saudara berada, warga kerajaan Allah, baik yang ada di Pulau Sumba, di pulau-pulau yang lain. Bahkan hari ini saya menyapa dengan kasih Kristus
Ibu Shirley Ong, juga bersama Ibu Vera, Pak Hendri, juga Pak Tony Sidoarjo, rekan-rekan yang ada di Bali, di kota-kota yang lain. Kiranya Allah terus memberkati. Bahkan saya tidak sebutkan satu persatu. Saya berdoa setiap orang yang mengikuti program ini. Doa saya sebagai hamba Allah. Yang pertama, setiap saudara tetap dilindungi oleh Tuhan. Karena apa saudaraku? Perlindungan kuasa darah Yesus sempurna. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang kedua, doa saya sebagai hamba Allah. Setiap saudara diberkati Tuhan secara luar biasa. Jangan berhenti situ. Dan yang ketiga adalah doa saya. Setiap kehidupan saudara menjadi membawa dampak, membawa impact bagi banyak orang lain. Hari ini saya ditemani oleh teman istimewa saya. Namanya Plato from Alor. Anak stam yang sangat luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu. Kami minta pengurapan Allah fresh anointing mengalir atas kami. Sehingga setiap kami roh yang sama, Tuhan yang sama dan diberkati oleh Allah yang sama. Kami sepakat meninggikan nama Yesus Kristus, mendedikasikan semuanya hanya demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama amin, haleluya. Sekali lagi senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa. Sekedar mengingatkan saudaraku bahwa sesi yang lalu saya menyampaikan kebenaran tentang facing the impossible, menghadapi kemustahilan. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Yang setuju katakan amin, haleluya. Saudaraku, pertanyaannya buat kita, mengapa Tuhan melakukan mujizat atas kita? Karena yang pertama saudaraku, ada hal-hal yang mustahil yang dihadapi oleh manusia. Sehingga Yesus perlu turun tangan untuk melakukan mujizat. Yang setuju katakan amin. Amin. Tetapi yang kedua saudaraku, karena ada orang-orang yang berdoa, orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa di tengah-tengahnya situasi yang mustahil. Karena selama masih ada doa, dengar baik, katakan sama-sama, selama masih ada doa, ada mujizat Allah yang akan terjadi. Doa merubah segalanya. Tapi yang ketiga, ada orang-orang yang taat melakukan kehendak Tuhan sehingga surga terbuka. Pertanyaannya kembali, bagaimana kita bisa menghadapi perkara-perkara yang mustahil, pendeta? Jawabannya seperti minggu lalu. Yang pertama, kita mesti punya mimpi yang besar. Yang kedua, iman yang besar. Dan kemudian dibawa kepada Allah yang besar. Saya memberikan garansi kepada setiap saudara, apapun yang engkau sedang hadapi hari ini, mungkin itu mustahil, mungkin itu impossible. Selama engkau bertuhankan Yesus Allah yang besar, engkau akan melihat pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan. Yang setuju katakan amin, haleluya. Dan hari ini sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, kalau saudara suka judul sebuah khotbah, saya akan menyampaikan kebenaran, yaitu apa yang disebut dengan Return to Eden. Kembali ke Eden. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, rupanya tragedi di Taman Eden, tragedi yang terjadi di Taman Eden antara Adam dan Hawa membuat bahwa semua yang disediakan oleh Allah dan Adam dan Hawa harus terpisah dari semua janji Allah yang disediakan oleh Tuhan atas Adam dan Hawa. Dia harus meninggalkan Taman Eden. Tetapi don't worry, be happy. Karena keturunan ilahi keturunan nenek moyang kita adalah kakek nenek buyut kita, Adam dan Hawa. Makanya berkat yang sama tidak terjadi atas keturunan Adam dan Hawa. Dikatakan engkau susah payah waktu mengandung dan tanah terkutuk, dan laki-laki engkau akan bersusah payah untuk menghidupi keluargamu, katanya. Tapi jangan khawatir, saudaraku yang dikasihi, dan jangan juga berpikir bahwa kita ini adalah sama-sama seharusnya keturunan Adam dan Hawa. Bukan karena teori evolusi
Karena monyet kemudian apa saudaraku mengalami evolusi dan akhirnya lahir seperti saya dan saudara. Kasihan deh lu. Kita keturunan ilahi yang lahir dari nenek moyang Adam dan Hawa ketika dia ada di Taman Eden dan mengalami tragedi yang terjadi. Sehingga Alkitab berkata kita semua adalah keturunan saudaraku, keturunan orang-orang yang berdosa karena dosa warisan dari nenek moyang kita. Tapi jangan khawatir, Allah kita tidak pernah gagal. Allah kita punya rencana master plan of prosperity. Dia punya plan B agar setiap manusia keturunan Adam dan Hawa, saya dan saudara mendapatkan bagian yang disediakan oleh Allah. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, kita bukan keturunan monyet. Katakan kakak, kau monyet kah? Sonde, beta bukan sonde, beta anak Allah. Haleluya. Yesaya 51 ayat yang ketiga. Pak Emu kita lihat bersama-sama, saya baca buat saudara. Ada di layar saudara. Yesaya 51 ayat yang ketiga dikatakan. Sebab Tuhan menghibur Sion. Sion artinya gereja, diterjemahkan dengan gereja. Artinya kondisi, mungkin kita sedang mengalami satu kondisi yang berada di bawah. Kita berada sedang duka cita karena kehilangan orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, atau putus cinta atau lain. Alkitab berkata, sebab Tuhan menghibur Sion. Selanjutnya, menghibur segala reruntuhan. Artinya gini sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Kondisi apapun yang sedang alami. Engkau mungkin sedang gagal dan gagal lagi. Saudara mengalami kebangkrutan. Saudara mengalami keporak-porandahan. Alkitab berkata firman Tuhan akan menghibur segala reruntuhan. Lanjut. Ia membuat, dikatakan keren banget, padang gurun seperti Taman Eden. Return to Eden. Padang gurun seperti Taman Eden. Dan padang belantara seperti taman Tuhan. Keren banget. Kalau saudara hari ini sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, engkau sedang menghadapi padang gurun, kesendirian, menghadapi tantangan, rasanya mengalami berbagai macam problem yang saudara alami dan saudara merasakan kesendirian. Alkitab berkata, Tuhan akan mengubah, membuat seperti Taman Eden, return to Eden, suasana Eden, berkat Eden, keadaan Eden akan terjadi atas hidup saudara. Dan dikatakan dan padang belantara seperti taman Tuhan. Dan keren banget. Kalau kita berada di Eden, dikatakan di situ terdapat apa? Baca sama-sama. Terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Oleh, 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 oleh. Atau la 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 la. Ya, ada sukacita, ada kegirangan. Makanya kalau jadi orang Kristen, warga kerajaan Allah, engkau sebagai orang percaya, tapi hidupmu cemberut, hidupmu bersungut-sungut, wajahnya, wajah apa saudaraku? Wajah duka cita terus, something wrong with you. Ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Karena apa? Mungkin Alkitab berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk membawa hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, return to Eden. Ada sukacita, artinya kalau engkau sedang tidak bersukacita, mungkin mungkin coy, sahabat Kristus, engkau sedang berada di luar Taman Eden. Karena Eden ada sukacita, ada berkat. Return to Eden, ada dua pertanyaan yang ketika bicara masalah return to Eden. Yang pertama, seperti di PowerPoint ini saudaraku, return to Eden bicara dua pertanyaan yang penting yang perlu dijawab. Dan kita akan membahas ke depan dua hal ini saja. Lalu kita selesai dan kita berdoa untuk menerima supaya suasana Eden, berkat Eden bisa terjadi atas seluruh kehidupan sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Yang pertanyaan yang pertama ketika bicara masalah kembali ke Eden. Yang pertama adalah what is Eden? Apa itu Eden?
Katakan sama-sama, apa itu Eden bukan Edan. Tetapi yang kedua, how to get back to Eden. Haleluya, dua pertanyaan ini yang akan memberkati dalam sesi kita hari ini. What is Eden dan how to get back to Eden. What is Eden? Apa itu Eden? Dalam terjemahan bahasa Ibrani diterjemahkan dengan kata pure blessing. Artinya kelimpahan. Artinya apa? Berkat seutuhnya secara holistik. Artinya apa? Back to blessed. Artinya apa? Kembali kepada berkat. Amin. Jika sahabat Kristus hari ini sedang tidak diberkati, hari ini sedang tidak mengalami struggle, tantangan, sakit, penyakit. Tadi baru saja saya dihubungi seseorang, ada seseorang yang masih sangat muda, dia positif COVID dan perlu doa dan pertolongan. Saya percaya dengar baik yang dengarkan program ini, saudaraku, penyakit apapun semuanya sudah ditebus di atas kayu salib sehingga kita bisa berkata sembuh, pulih dalam nama Yesus. Sahabat Kristus, ada banyak orang punya konotasi atau definisi ketika orang diberkati itu so pasti kaya. Tapi konsep return to Eden itu berbeda. Kata pure blessing, kata kelimpahan berkat seutuhnya secara holistik itu adalah berkat secara sempurna tubuh jiwa roh. Jadi kalau orang punya New Fortuner, apalagi Philip, New Fortuner, apalagi New Avanza, New apalagi, New Alphard, orang bilang dia diberkati Tuhan. No. Kaya belum tentu diberkati, tapi diberkati pasti ngalami kelimpahan. Yang setuju katakan amin. Amin, emu. Haleluya. Yang dulu yang one day akan punya rumah. Yang setuju katakan amin. What is Eden? Jadi saudaraku, kembali kepada berkat Tuhan. Kalau kembali kepada Eden, artinya saya dan saudara sedang kembali, saudaraku, back to blessing. Kembali kepada berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Secara holistik itu menyeluruh, saudaraku. Nah, next. Return to Eden. Apa yang akan dikembalikan ketika saya dan saudara kembali kepada Eden? Apa yang akan dikembalikan? Yang pertama, berkat holistik yang akan dikembalikan adalah satu. Ada di tulisan kuning di depan saudara, yaitu berkat secara rohani. Saya sering katakan kualitas rohani menentukan kualitas jasmani. Artinya gini, makanya Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, all this thing, semua akan ditambahkan kepadamu. Apa yang akan dikembalikan ketika kita ada di Eden? Yang pertama adalah berkat secara rohani. Katakan sama-sama, berkat secara rohani. Ada banyak orang salah konsep, sehingga tidak mengalami kelimpahan dan kemurahan. Alkitab sudah jelas berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Cari Tuhan dulu, semua berkat akan ditambahkan buat kita. Orang terbalik, dia cari berkatnya dulu, baru cari Tuhan. No. Tidak ada di dalam sejarah orang beli payung dapat mobil. Betul? Orang beli handphone dapat mobil. Tapi orang beli mobil dapat handphone ada. Ada satu jemaat yang suka beli mobil baru untuk rent car, saudaraku. Dia beli 4. Dapat handphone Samsung S berapa saya lupa. Nah, manusia terbalik, tetapi seharusnya kita cari Tuhan dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau tidak percaya, buktikan sendiri. Yang akan dikembalikan adalah berkat rohani. Keselamatan kekal. Ketika Adam dan Hawa, saudaraku, dia berada di Taman Eden, dia memiliki keintiman yang sangat dalam dengan Tuhan. Kualitas
keintiman yang sangat luar biasa. Deeper in love with you, deeper in love with you. Saudaraku, dia begitu akrab sama Tuhan. Adam dan Hawa every day, every time ketemu dengan Tuhan. Dan itu dialami oleh Adam dan Hawa. Bahkan saya membuat rai-rai, saudaraku, membuat imajinasi. Pasti juga kalau kita lihat gambar-gambar saudaraku, Adam sama Hawa waktu belum jatuh ke dalam dosa, begitu akrab dengan binatang-binatang. Dia bisa ngomong sini ngomong sama harimau. Dia sama sing, sini sing. Tidak ada zamannya, hey Bobby, saya tikam kau buat acara Natal. No, tidak ada. Begitu akrab. Baik dengan secara sosial, tapi juga dengan Tuhan. Itu yang dicuri ketika seseorang jatuh dalam dosa keluar dari Eden. Saudaraku, sulit sekali mengalami keintiman dengan Tuhan. Maka saya katakan yang keluar dari Eden kembali. Karena apa saudaraku? Berkat keintiman, intimacy with God akan dikembalikan. Amin. Kenapa banyak orang stres? Karena apa saudaraku? Hidup manusia itu seperti kolom begini, kotak. Kedudukan oke, keuangan oke. Jabatan oke, rekreasi oke, rumah oke, kendaraan oke. Tapi ada satu bagian yang tidak bisa dipenuhi oleh sesuatu yang lain. Makanya kadang-kadang kita nonton TV rasanya kok hambar, ke mall rasanya hambar, rasanya ke pantai rasanya hambar. Pergi kemana tadi itu? Ke Anak Kalang, rasanya berangkat sana semangat, pulang mas tambah stres misalnya. Kenapa? Ada satu bagian yang kolom yang tidak bisa digantikan selain oleh keintiman dengan Tuhan. Makanya sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, return to Eden, engkau keintimanmu dikembalikan dengan Tuhan. Amin. Saudaraku, ketika saudara kau ku sembah, saudara mulai menangis, terima kasih Tuhan, hari yang luar biasa. Keintiman dikembalikan. Sorry. Ini bukan cengeng, bukan air mata buaya coy. Tetapi ketika engkau menghadap Tuhan, kapan terakhir air matamu menetes karena hadirat Tuhan, itu penting. Dan itu akan dikembalikan. Amin. Yang kedua, berkat jiwani. Berkat jiwani itu adalah berkat sedamai, sejahtera dan sukacita. Saya pernah ditegur dengan salah satu tim kami, staf kami. Saya biasanya orangnya Mr. Joy. Pokoknya ada masalah, tidak ada masalah, sukacita. Saudaraku, ada makan, tidak ada makan. Kalau ada makan lebih sukacita, kalau tidak ada makan mesti lapar dan sebagainya. Saudaraku, saya ditegur, Pak ini kalau tidak sukacita jelek banget. Sudah dasar wajahnya jelek, tidak sukacita. Saudaraku, selamat malam. Makanya saya menyimpulkan, apapun yang terjadi, kembalikan return to Eden untuk hidup dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Ada terapi untuk menghilangkan stres. Dulu ketika Tuhan izinkan beberapa kali, mungkin hampir 8 kali saya ke Israel. Salah satu guide yang dari Israel mulai ngajarkan bagaimana bisa ketawa, terapi ketawa. Saya lihat di Bali juga lakukan. Ketawa. Ada banyak orang Kristen yang tidak lagi bisa ketawa dengan sukacita. Padahal uangnya semakin banyak, rumahnya semakin banyak, dan sebagainya. Tapi hari ini saya mengingatkan sahabat Kristus, itu dicuri oleh setan sukacitamu. Balik. Mulai. Haleluya. Tapi yang ketiga, yang namanya berkat jasmani. Return to Eden berbicara berkat rohani dikembalikan. Keintiman dengan Tuhan dikembalikan. Kedekatan dengan Tuhan dikembalikan. Tapi yang kedua adalah berkat jiwani. Damai, sejahtera dan sukacita. Tetapi yang ketiga adalah berkat jasmani. Ditempatkan di bagian yang ketiga. Yaitu berkat jasmani adalah materi, kesehatan, keamanan. Rupanya setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dalam istilah teologinya adalah harmatia, missing target, yang namanya berkat Tuhan meninggalkan karena dosa. Ketika missing target, berkat Tuhan, saudaraku, berkat jasmani jauh. Makanya Alkitab berkata doa orang benar itu besar kuasanya.
Missing target akibatnya berkat Tuhan meninggalkan kita dan kutuk datang mendekat kepada kita. Next. Ada 3 kutuk yang menyerang hidup manusia. Yang pertama adalah kutuk sakit penyakit. Oleh karena itu ketika saya mendoakan saudara-saudara baik di dalam kota maupun luar kota, baik keluarga dokter mau yang minta doa, saya selalu bilang, Pak, Ibu, kakek, nenek, opa, oma, aci, ongko, saya bilang seperti ini. Tidak ada sakit penyakit yang tidak diselesaikan di atas kayu salib. Semua kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Sehingga Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Sakitnya sudah diselesaikan. Kemiskinannya sudah diselesaikan. Kesialannya sudah diselesaikan. Dan semua sudah diselesaikan di atas kayu salib. Makanya ada 3 kutuk yang menyerang di bagian yang saya bagikan. Yang pertama kutuk sakit penyakit. Ketika mati di atas kayu salib sudah selesai. Yang kedua adalah kutuk kemiskinan. Dan yang ketiga adalah kutuk perhambaan. Saya Kristen pendeta. Mungkin saudara berkata seperti itu. Saya percaya Yesus Pak Wahyu. Tetapi saudaraku, maybe bisa jadi mungkin masih ada orang-orang Kristen yang seharusnya dia berkata, bebas aku bebas saudaraku. Sekarang saya sudah bebas. Masih terikat kutuk perhambaan, kutuk dosa, kutuk apalagi saudara kemabukan, pesta pora, rokok dan semuanya mengikat dan sebagainya tidak bisa lepas. Tapi ingat, ketika return to Eden dikembalikan, di Tuhan kutuk sakit penyakit diselesaikan, kutuk kemiskinan diselesaikan oleh Tuhan. Saya sedang tidak bicara tentang teologi kemakmuran, tapi saya sedang berbicara seharusnya ketika Yesus mati ke atas kayu salib, ada 8 pertukaran. Yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh, dan semuanya akan terjadi. Amin. Jadi 3 bagian ini diselesaikan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Return to Eden. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya buat kita, what is Eden saudaraku? Saudaraku, bagaimana return to Eden? Apa yang akan dikembalikan? Berkat rohani dikembalikan. Saudara menjadi orang yang begitu bahagia, gampang tersentuh hatinya. Tapi yang kedua, berkat jiwani, sukacita, dan yang ketiga adalah berkat jasmani, kesehatan, keamanan terjadi atas hidup kita. Amin. Tetapi yang terakhir yang saya ingin bagikan, mungkin saudara berkata, pendeta, saya memang sedang berada di luar Eden. Pak Wahyu, memang saya sedang mengalami sakit penyakit. Pak Wahyu, saya memang mengalami banyak hal yang seperti Anda ceritakan, betul Pak Wahyu. Tetapi saya rindu bagaimana apa yang dicuri oleh setan. Kesehatan saya dicuri oleh setan. Kebahagiaan saya dicuri oleh setan. Sukacita saya dicuri oleh setan. Saya pengen return to Eden kembali. Caranya bagaimana? Dengan singkat saya bagikan buat saudara. How to get back to Eden. Yang pertama agak sedikit kabur, tetapi saya jelaskan buat saudara. Yang pertama adalah dengarkanlah. Dengarkan Tuhan dan cari kerajaan Allah. Katakan sama-sama. Dengarkan Tuhan dan cari kerajaan Allah. Dalam ayat 11. Ayat 1 dikatakan, maksud saya ayat 1 di dalam Yesaya tadi. Saya bacakan buat saudara. Dan dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang ada padanya, yang kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Berkata dengan jelas, di atas batu karang ini ku bangun gerejaku, saudaraku. Artinya apa? Dengarkanlah Tuhan, hai, dan pandanglah gunung batu. Artinya apa? Kalau ada Adam yang pertama jatuh dalam dosa di Taman Eden. Ada Adam yang kedua yang namanya Yesus yang akan menyelesaikan semuanya. Dosa, pelanggaran, kutuk nenek moyang, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit. Ketika saudara ada di dalam Yesus dan engkau pandanglah gunung batu, rock di atas batu karang, engkau akan melihat perubahan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang kedua,
pandanglah Abraham dan Sarah. Ayat yang kedua dikatakan, pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak. Artinya apa? Mari ingat setiap janji-janji Tuhan yang terjadi. Siapapun kita ketika kita ada di dalam Yesus, engkau dihisapkan, engkau hidup bersama dengan Yesus. Engkau berjalan bersama dengan Yesus dan engkau berjalan dalam kuasa Yesus. Katakan sama-sama, return to Eden. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Hari ini saya berdoa, saya sederhana menyampaikan kebenaran ini. Tapi doa saya sebagai hamba Allah, ketika engkau berada di luar Eden. Saudaraku, kalau engkau, saudaraku, saya mau katakan buat saudara, mari masuk. Karena return to Eden, Tuhan akan mengembalikan apa yang dicuri oleh setan. Apa yang dicuri oleh kuasa kegelapan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk membawa hidup. Artinya apa buat kita? Kalaupun hari ini engkau sedang mengalami apapun juga. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Mungkin engkau sedang dalam keadaan sakit. Hari ini banyak pandemi menimpa beberapa orang. Kami melewati dan kami dapat kemurahan dan mujizat. Kalau engkau sedang mengalami ekonomi, mengalami tergoncang. Orang yang tinggal dalam kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Kalau engkau mengalami, saudara, kurang sukacita, kurang bahagia, kehilangan damai sejahtera. Izinkan Adam kedua yang namanya Yesus hadir dalam hidupmu. Izinkan Isa hadir dalam hidupmu. Izinkan Yesus Kristus, invite Jesus. Terima Yesus secara pribadi dan izinkan dia berkuasa atas hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Ketika berjalan bersama dengan Tuhan, segala kemurahan, segala anugerah, segala mujizat akan terjadi atas hidup saudara. Kita boleh Kristen, tapi bisa jadi tinggal di luar Eden. Saya undang warga kerajaan Allah, sahabat Kristus, untuk return to Eden. Supaya keintiman berkat rohani, jasmani, jiwani dikembalikan kembali. Sehingga saudara menerima pure blessing, back to blessing. Dikembalikan kepada berkat Tuhan. Segala berkat yang terbaik tersedia. Menjadi orang-orang yang berbahagia di bumi dan di surga dan mengalami kemurahan Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama yang ada di ruangan ini. Saya juga mengundang untuk bangkit berdiri bersama-sama kita berdoa. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Kalau saudara perlu mujizat hari ini, kalau saya saksikan satu persatu, ada banyak perkara mujizat yang terjadi bukan karena saya pendeta, tapi karena Yesus yang saudara sembah luar biasa. Lewat mata saya melihat orang gila disembuhkan. Lewat mata jasmani saya melihat orang kanker, cancer disembuhkan oleh Tuhan. Lewat mata jasmani saya ada orang, saudaraku, tulang ekornya patah disembuhkan oleh Tuhan. Saya banyak mengalami orang-orang yang mengalami prosper, masalah, kesulitan dan sebagainya. Ketika dia kembali return to Eden, pemulihan dan kesempurnaan mujizat terjadi. Mari kita berdoa. Yang khusus perlu mujizat, letakkan tangan kirimu di dada. Bapa yang di surga, demi nama Yesus, hambamu menyampaikan kebenaran yang sangat sederhana, tetapi menentukan sebuah posisi sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh mempercayai Engkau. Hambamu berdoa ya Tuhan, untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, baik di Pulau Sumba, kota-kota yang lain, bahkan kota-kota yang di luar di Indonesia. Hambamu berdoa jika mereka sedang menantikan mujizat, hambamu yang dicuri oleh setan, sukacita mereka dicuri oleh setan, kesuksesan mereka dicuri oleh setan, kebahagiaan mereka dicuri oleh setan, kesehatan mereka dicuri oleh setan. Hambamu berdoa sebagai hamba Allah, in the name of Jesus, kembalikan, return to Eden. Ketika kami kembali kepada Yesus, invite Jesus, mengundang Yesus. Dan melihat semua janji Allah yang terjadi atas Abraham dan Sarah. Perkara yang mustahil bisa terjadi. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan tetap digenapi. Dan itu terjadi atas kami. Kami bersyukur hari ini. Hanya dalam nama Yesus, hambamu berdoa. Kemurahan Allah terjadi dan mujizatnya terjadi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin.
Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, return to Eden, kembali kepada Eden. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Seperti tadi saya sampaikan, bagaimana bisa kembali kepada Eden, itu semua berkat Eden terjadi. Saudaraku, seperti janji firman Tuhan, kembali kepada batu karang yang teguh yang namanya Yesus. Haleluya. Masih ada harapan dan mujizat yang terjadi. Yang kedua, seluruh pelanggaran kita, saya sering katakan dalam perjamuan kudus, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni jika kita datang kepada Tuhan. Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil sehingga menyucikan kita dari semua kejahatan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kalau diizinkan sehidangan dengan Tuhan. Kuduskan roti dan anggur dan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Sehingga kami masuk dalam perjamuan kudus hari ini dengan semua berkat dan kasih Tuhan. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Mari ambil roti, saudaraku, wajah kerajaan Allah sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Persiapkan roti dan anggur dan angkat di tangan kananmu roti yang ada yang kau sediakan. Mari di atas kepalamu. Firman Tuhan berkata, jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, maka minta apa saja akan diberikan kepadamu. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dengan iman. Dalam nama Yesus. Sekarang persiapkan anggur di tangan kanan. Angkat di atas kepalamu. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah akan menjadi putih seperti salju. Ampuni dosa dan pelanggaran setiap kami. Firman Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu karena esok aku akan melakukan perbuatan dan mujizat yang besar. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus? Minum bersama-sama demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Letakkan cawan yang ada di tangan kanan. Buka tangan saudara, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Katakan thank you Jesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari mengucap syukur bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari buka tangan saudara, saya berdoa buat saudara. Demi nama Yesus. Hamba-Mu berdoa buat seluruh warga kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Yang hari ini sedang mengikuti program ini. Ini bukan hanya sebuah program biasa, tetapi kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kami. Ada begitu banyak orang yang sudah mengikuti program ini dan mengalami perkara-perkara ajaib. Dan hamba-Mu terus berdoa buat setiap kami. Kiranya kemurahan dan anugerah serta mujizat Allah juga terjadi atas mereka. Kami bersyukur untuk orang-orang yang sudah menabur baik untuk persembahan apa saja. Baik untuk hamba-Mu secara pribadi maupun untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang mereka tabur adalah benih. Dan benih itu akan berbuah lebat dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan ketika kami melepas kebahagiaan dan sukacita surga. Kami sedang mimpi utangi Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan-Mu dan angkat wajah-Mu. Minggu ini adalah minggu mujizat bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu perlindungan bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu semua yang kau kerjakan akan disebut berhasil. Karena engkau hidup di dalam langit yang terbuka. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8. Shalom, shalom, shalom.